Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Babak sistem gugur yang paling dinanti akhirnya dimulai. Fase grup Piala Dunia 2026 telah usai dan kita resmi memasuki babak 32 besar yang penuh dengan ketegangan, drama, dan tentunya kejutan yang tak terduga. Atmosfer turnamen semakin memanas, dan tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Menang berarti melaju, kalah berarti angkat koper. Pada video kali ini, Raftel Sport akan membahas secara tuntas hasil dramatis laga pembuka fase knockout di mana Kanada sukses mengukir sejarah. Tak hanya itu, kita juga akan membedah jadwal serta peluang tim-tim raksasa yang siap bertarung mati-matian. Mulai dari sang juara bertahan Argentina, tim Samba Brasil, Seleção das Quinas Portugal, Les Bleus Prancis, La Furia Roja Spanyol, hingga tim Oranye Belanda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 yang dikemas secara mendalam hanya di Raftel Sport. Mari kita mulai bedah tuntasnya. Kita awali dari laga pembuka babak 32 besar yang baru saja usai. Pertandingan ini resmi berakhir dengan kemenangan krusial timnas Kanada atas Afrika Selatan. Skor tipis 1-0 sudah cukup untuk mengantarkan skuad The Canucks melenggang ke babak 16 besar. Namun, mari kita bicara soal bagaimana kemenangan ini diraih, karena ini adalah panggung sesungguhnya dari sebuah drama sepak bola. Sepanjang 90 menit waktu normal di Los Angeles, pertandingan berjalan sangat alot. Afrika Selatan tampil dengan tingkat kedisiplinan tinggi, menumpuk pemain di area pertahanan dan sesekali melancarkan serangan balik mematikan. Timnas Kanada yang tampil dominan dalam penguasaan bola sempat terlihat frustrasi menembus rapatnya barisan pertahanan lawan. Peluang demi peluang dari para penyerang Kanada berhasil dimentahkan. Namun, mentalitas pemenang berbicara di saat kritis. Tepat pada masa injury time di menit ke-92, Stephen Eustaquio muncul sebagai pahlawan. Lewat sebuah skema serangan yang terus menekan, Eustaquio berhasil memecah kebuntuan dan mengoyak jala gawang Afrika Selatan. Gol telat ini seketika membuat stadion bergemuruh. Kanada memastikan diri lolos ke perdelapan final, membuktikan bahwa mereka adalah kuda hitam yang mematikan dan siap memberikan kejutan lebih jauh di turnamen ini. Kemenangan dramatis Kanada hanyalah hidangan pembuka dari pesta sepak bola yang sesungguhnya. Kini, mata dunia tertuju pada tim-tim raksasa yang akan memulai kampanye hidup mati mereka di babak 32 besar. Berdasarkan pantauan data faktual dari hasil akhir fase grup, mari kita bedah satu persatu pertarungan epik yang akan segera tersaji. Laga yang patut dinanti adalah pertemuan antara raksasa Amerika Selatan, Argentina, melawan wakil kejutan, Cabo Verde. Tim Tango datang ke laga ini dengan kepercayaan diri yang sedang meroket setelah di laga terakhir fase grup sukses melumat Yordania dengan skor meyakinkan 3-1. Pasukan Lionel Scaloni terbukti mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka di momen yang paling tepat. Di atas kertas, Argentina jelas menjadi unggulan mutlak. Namun, Cabo Verde bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Di fase grup, mereka membuktikan ketangguhan lini belakangnya dengan berhasil menahan imbang raksasa Asia, Arab Saudi, tanpa gol, 0-0, melalui permainan defensif yang solid. Cabo Verde diprediksi akan kembali bermain pragmatis, mengandalkan fisik dan disiplin posisi. Jika Argentina lengah dalam membongkar pertahanan low block, laga ini bisa menjadi jebakan bagi sang jawara bertahan. Beralih ke laga blockbuster lainnya yang siap memanaskan Houston Stadium, Brasil menghadapi Jepang. Ini adalah bentrokan dua filosofi sepak bola yang sangat kontras. Di satu sisi, kita memiliki Brasil dengan tradisi joga bonito, permainan penuh kreativitas individu, dribble memukau, dan insting menyerang mematikan yang tak tertandingi. Di sisi lain, Samurai Biru siap meladeni dengan etos kerja tanpa kenal lelah, transisi mematikan, dan kedisiplinan taktis luar biasa. Timnas Jepang selalu memiliki mental bertarung yang bisa menghukum kesalahan sekecil apapun dari lawan. Laga ini diprediksi akan berjalan dengan tempo yang sangat tinggi. Apakah magis talenta individu Brasil mampu meruntuhkan kolektivitas dan organisasi permainan rapat dari skuad Samurai Biru? Kita tunggu saja. Pertarungan kelas berat sesama raksasa Eropa juga menanti,
Portugal melawan Kroasia. Ini adalah laga yang berpotensi menyajikan pertarungan teknis kelas atas. Portugal memasuki babak ini dengan tugas evaluasi di lini depan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Kolombia di laga krusial fase grup. Lini serang Seleção das Quinas wajib tampil lebih klinis jika ingin melaju jauh. Sebaliknya, lawan mereka, Kroasia, sedang berada dalam euforia usai meraih kemenangan ketat 2-1 atas tim kuat Afrika, Ghana. Tim Fatreni memiliki DNA turnamen yang tangguh, tanggap dalam mengatur tempo, dan lihai memanfaatkan set piece. Duel di sektor gelandang akan menjadi arena pertempuran utama. Tim yang mampu mendominasi penguasaan bola serta meminimalisir kesalahan transisi akan keluar sebagai pemenang. Tentu saja Raftel Sport tidak akan melewatkan Les Bleus, Prancis. Skuad Ayam Jantan akan berhadapan dengan Swedia. Prancis sedang dalam form terbaik usai menghancurkan Norwegia dengan skor telak 4-1. Lini depan mereka terlihat sangat menakutkan, cair, dan haus gol. Menghadapi Swedia yang dikenal memiliki blok pertahanan rapat ala Nordik, Prancis harus menjaga determinasi serangan mereka. Pertandingan ini dijamin akan syarat dengan duel fisik dan kecepatan. Pertarungan sengit lainnya mempertemukan La Furia Roja, Spanyol, melawan kuda hitam Eropa, Austria. Spanyol baru saja lolos dari lubang jarum dalam sebuah laga emosional nan keras melawan Uruguay, menang tipis 1-0 yang diwarnai drama kartu merah di penghujung laga. Filosofi penguasaan bola Spanyol masih terbukti ampuh dalam meredam agresivitas lawan. Namun, Austria datang dengan modal ancaman serangan yang mematikan. Hasil imbang gila 3-3 melawan Aljazair menunjukkan betapa berbahayanya lini depan Austria, meski laga itu juga mengekspos celah besar di barisan belakang mereka. Spanyol harus berhati-hati dengan skema pressing tinggi Austria. Jika sirkulasi bola Spanyol berjalan lancar, celah pertahanan Austria akan menjadi lumbung gol bagi lini serang La Furia Roja. Terakhir, laga yang syarat akan adu gengsi, emosi, dan sejarah, Belanda melawan Maroko di Monterrey Stadium. Tim Oranye dituntut untuk tampil efisien, mengandalkan sistem permainan rapi dan variasi serangan dari kedua sayap. Secara kedalaman skuad, Belanda sedikit diuntungkan. Akan tetapi, Singa Atlas, Maroko, bukanlah tim sembarangan. Dukungan suporter Maroko yang begitu masif di setiap stadion membuat mereka seolah memiliki energi tambahan tanpa batas. Pertahanan berlapis dan serangan balik secepat kilat akan menjadi senjata utama Maroko untuk merepotkan bek-bek Belanda. Laga ini bukan hanya soal adu cerdas taktik, melainkan tentang siapa yang memiliki mental baja di bawah tekanan. Nah, football lovers, itu dia narasi lengkap dan ulasan mendalam dari Raftel Sport mengenai lolosnya Kanada secara dramatis ke babak 16 besar, serta preview tajam jadwal laga hidup mati tim-tim raksasa di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dari sederet big match yang baru saja kita bedah, pertandingan mana yang paling kalian nantikan? Dan coba tulis di bawah, adakah tim raksasa yang menurut kalian bakal tergelincir dan angkat koper lebih awal? Silakan ramaikan tebakan dan analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar terus update berita paling faktual seputar Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap dukung tim jagoan kalian secara sportif. Sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga,